Pemirsa, Anda menyaksikan Prime Time Talk, saya Tasya Lutmila. Sejak ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, elektabilitas ketiga kandidat naik turun. Hal itu setidaknya terlihat dari hasil peninjauan sejumlah lembaga survei. Meski tidak dapat menjadi penentu hasil perhitungan suara kelak, hasil survei elektabilitas kandidat setidaknya bisa menjadi patokan bagi para kandidat untuk bekerja ekstra merebut hati pemilihnya. Sementara bagi pemilih, hasil survei juga dapat menjadi bahan pengetahuan dalam menentukan pilihan. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi naik turunnya elektabilitas kandidat di Pilkada DKI Jakarta? Apakah semua kandidat tidak memiliki pemilih loyal sehingga setiap hasil survei selalu berubah-ubah? Prime Time Talk kali ini akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang telah hadir di studio kami. Yang pertama ada peneliti senior CSIS J. Kristiadi dan juga peneliti Populi Center Nona Evita. Selamat sore Nona dan juga Pak Kris. Ya Mbak, selamat sore. Iya, sebelum kita mulai perbincangan, saya akan membacakan informasi berikut ini. Pemirsa, pasca debat pertama Pilkada DKI Jakarta, elektabilitas kandidat dari hasil penelitian lembaga survei naik turun. Ini dipengaruhi setelah masyarakat menyaksikan pemaparan kandidat melalui debat. Berdasarkan survei Populi Center, pasangan Ahok Jarot menempati urutan pertama elektabilitas dengan perolehan 36,7%. Disusul Anies Sandi 28,5% dan Agus Silvi 25%. Dari sesi debat pertama, menimbang dari penampilan saat debat, Anies Sandi berada di urutan teratas dengan perolehan 31,8%, Ahok Jarot 29,2%, dan Agus Silvi 15,3%. Sementara dari sisi pemaparan visi, misi, dan program, Ahok Jarot tetap berada di urutan pertama dengan perolehan 37,7%, Anies Sandi 25,8%, dan Agus Silvi di 17,8%. Kemudian pasangan yang dianggap paling memahami Jakarta adalah Ahok Jarot 44,2%, Anies Sandi 22,3%, dan Agus Silvi 15,8%. Mengenai program kerja Cagup dan Cawagup yang paling jelas dan dapat memberikan solusi atas permasalahan Jakarta saat ini, Ahok Jarot dipandang lebih unggul dengan perolehan 37,7%, Anies Sandi 26%, dan Agus Silvi 17,7%. Baik, saya akan langsung ke Nona dari Populi Center untuk menjelaskan, sebelum kita membahas lebih dalam, bisa dijelaskan siapa respondennya, bagaimana sebarannya, dan bagaimana Anda meyakinkan bahwa hasil survei ini memang mewakili seluruh wilayah Jakarta dan seluruh pendukung dari ketiga pasangan calon. Iya baik, jadi pertama sampel kami adalah 600 responden. 600 responden orang yang kami tanyai itu juga dengan multi-stage random sampling. Nah, metode kami gunakan itu multi-stage random sampling. Artinya metode acak bertingkat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kami mendata dulu seluruh, misalnya 600 responden, jadi kami pilih 60 kelurahan. Listing seluruh kelurahan di Jakarta, kemudian kami pilih secara random sebanyak 60. Kemudian misalnya kelurahan A terpilih seperti itu, kita datang ke kelurahan A dan kita minta list RT RW-nya. Nah, list RT RW-nya itu satu kelurahan kita pilih 2 RT RW. Itu juga diacak secara random di lembar acak. Kemudian terpilih RT 1 dan RT 2 misalnya seperti itu. Kita ke RT 1, kita minta daftar kakaknya. Ya, kepala keluarga kita list lagi berdasarkan abjad. Kemudian kita random lagi sebanyak 5 kakak. Jadi ini sebelum melakukan survei ini benar-benar dilakukan, benar-benar dilakukan. Acak-mengacaknya itu benar-benar dilakukan. Dan juga di satu rumah kita nggak bisa istilahnya, misalnya isi kuesioner ini untuk perempuan. Jadi kalau misalnya angka genap untuk perempuan, angka ganjil untuk laki-laki. Misalnya genap, kita dapat rumah itu mau wawancara yang ini mbak ini aja, nggak bisa seperti itu. Kita harus listing lagi yang eligible to vote. Ya, di atas 18 tahun. Dan kita juga random lagi di situ. Oke, baik. Hasilnya menempatkan Ahok Jarot di 36,7%, kemudian disusul oleh pasangan Anies Sandi 28,5% dan Agus Silvi 25,0%. Kalau dilihat ini memang ada kenaikan untuk Ahok Jarot dan Anies Sandi. Kenaikan untuk Ahok Jarot dan Anies Sandi. Kira-kira apa rasionalitas di belakang kenaikan itu? Mungkin kalau kita tarik dari garis pemahaman isu, Ahok Jarot dan Anies Sandi ini unggul di beberapa pemahaman isu.
Seperti misalnya Anies unggul di bagian pendidikan seperti itu. Dan juga untuk Ahok unggul di bagian sebentar saya harus cek datanya dulu ini supaya tidak salah ya. Ya, unggul di bagian seperti misalnya iya, dari pemaparan visi misi, kemudian penjelasan program dan solusi yang realistis, kemudian juga dari pemahaman permasalahan di DKI Jakarta. Oke, perubahan ini apakah memang bisa diartikan berubah setelah debat? Iya, memang. Karena kita juga time frame survei kami adalah dari tanggal 14 hingga 19 Januari. Oke. Jadi pasca debat pertama. Oke, saya ke Pak Kris. Pak Ya, Kris, silakan. Pak Kris, Sebentar ya. Oh iya Pak, boleh Pak. Pak Kris, ini Anda percaya tidak sih satu kali debat kemudian mampu merubah apa yang sebelumnya menjadi pilihan warga? Siap. Kalau begini, kalau dikatakan bahwa debat merupakan variabel dominan terhadap perubahan pemilih, saya tidak. Tidak. Ini pasti ada berbagai variabel lain. Sebab apa? Sebab variabel lain itu misalnya variabel yang berhubungan dengan yang paling penting menurut saya, bergesernya apa? Isu-isu di ruang publik yang semula dijejali dengan produksi kebohongan, dijejali dengan suara kebencian, secara bertahap tapi pelan-pelan penegak hukum sudah mulai tegas tindakannya. Sehingga apa? Sehingga yang saya sebutkan bursa gagasan di publik itu tidak dipasok cuma oleh suara-suara kebencian atau kebohongan dan sebagainya, tapi mulai masuk kemudian juga hal-hal yang lebih rasional. Karena kalau saya lihat studi ini sebetulnya yang juga membuat kenapa kok terpilih, karena juga ciri-ciri ditanya di sini. Kenapa alasan memilih? Memilih karena apa? Karena anti korupsi, karena apa? Karena kejujuran, karena apa? Pokoknya segala macam hal yang berhubungan dengan apa? Dengan hal-hal yang masuk akal, ya. Artinya pelayanan kesehatan yang baik dan juga tidak ada yang senang karena apa? Oh, senang karena dia tuh suka hantu, gitu. Atau dia tuh segala macam, tidak ada tuh seperti itu. Jadi ini saya kira yang penting di situ, dan ini juga sangat menguntungkan karena apa? Karena ini juga menunjukkan bahwa rakyat Jakarta terutama itu adalah juga rakyat yang betul-betul diasumsikan memang rasional. Rasional, ya. Dan ini sebagai anomali loh. Jakarta itu anomali karena apa? Kita sudah 1.400 kali pilkada hanya di Jakarta yang apa? Yang begitu gencar, ada medsos-medsos, ada hoax-hoax, yang ada berita-berita kebencian yang sedemikian mencekam. Di tempat lain nggak ada, padahal terjadi juga di mana-mana. Hampir satu levelnya dengan pemilihan presiden begitu ya Pak? Hampir, makanya oleh karena itu ini kemudian menjadi suatu asumsi yang saya kira juga menjadi suatu nanti fenomena yang nyata bahwa sebetulnya ini ya yang namanya proksi pertarungan pilpres sudah terjadi sekarang ini karena hampir sama kan. Itu sudah siapa ya calon yang jelas kan sudah Jokowi, jelas. Kenapa jelas? Golkar ngomong begitu. PDIP kebatinan juga begitu, ya kan? Siapa sih lawannya nanti? Yang sudah mulai mematut-matut diri ada tentu Mas Prabowo. Tapi juga ada muda yang karena mungkin bapaknya kepengen supaya jalannya presiden mulai diajukan, ya kan? Nah, saya kira ke sana saya kira. Tapi yang juga lebih penting tadi mengenai masalah soal percaya nggak sama survei itu. Bagi saya ini kan bukan keyakinan, bukan urusan agama. Jadi ini bukan keyakinan, tapi bagi saya yang penting adalah bahwa betul-betul fungsi daripada komisi etik survei atau apa namanya itu harus bekerja. Kan kadang-kadang malu ya, malu melihat kadang-kadang ada wah ini baru muncul, ini anak ini wajahnya ganteng dan sebagainya, tapi kok kemudian masa begini ya, masa begini bukan apa, bukan karena sentimen tapi karena lu dibanding dengan yang lain-lain ini kok jomplang sendiri itu loh, kok aneh sendiri. Mestinya kalau ada komisi yang memang bekerja, coba deh kita audit saja. Lembaga surveinya? Iya, data-data survei harus diaudit. Kalau survei kita, surveinya Populi dan teman-temannya saya kira ada. Semua you mau audit silakan. Kita juga selalu mempersilahkan kita malah menantang. Kalau nggak percaya, ayo adu data sama kita. Nah itulah yang juga ya, itu mesti sampai ke tingkat itu. Jangan sampai kita juga mengorbankan demi mungkin semangkuk mutiara atau apa saja, kemudian bisa sudah menjadi terpikat begitu dan itu menghancurkan diri sendiri. Oke, baik, nanti kita akan bahas termasuk juga untuk perbandingan melihat hasil survei lain yang semuanya berbeda-beda hasilnya siapa yang berada di urutan 1, 2, 3. Tapi sebenarnya ada tren yang sama tuh, misalnya kalau
namanya Mas Muhtadi, punya indikator namanya. Ada tren yang Oh, sama. ada sama kan, sebetulnya ada Populi, Iya. ada CSIS, ada siapa lagi ya? Itu trennya mirip-mirip semua kan. Hanya Kecuali belum yang di luar itu. Hanya time frame-nya mungkin ya Pak ya. Apa karena itu? kan time frame-nya, time Oh, frame. kalau time frame ya, berbeda. juga Tapi harus saya kira dilihat semua karena kalau metode ilmunya sama dan itu sama-sama prosedur diikuti dengan benar, ya dengan data juga valid, menurut saya nggak banyak beda. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time Talk akan kembali.